mengunjungi Elizabeth saudaranya. Maka dengan suasana ini bersama Bunda Maria kita bersatu di dalam Ekaristi ini. Seperti Bunda Maria bersama para rasul setelah Yesus terangkat ke surga. Namun pertama-tama marilah kita hening sejenak, kita akui kelemahan serta dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, meskipun putra-Mu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikut-Nya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu.
aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat sore dan berkat Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah yang biasa kita dengarkan. Bersatu, itulah hal yang sangat penting. Dan itulah doa pembukaan tadi mengatakan supaya kita bersatu. Tuhan Yesus, Engkau telah bersatu dengan Bapa. Maka kami mohon supaya kami bersatu. Nah, itulah yang didoakan. Kemudian bacaan Injil, temanya juga bersatu. Yesus bersatu dengan Bapa, kemudian kita pun diajak untuk bersatu. Namun, seperti tema yang lalu, yang ada di dunia kenyataannya sangat-sangat lain. Yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah pertengkaran, yang ada adalah perang, yang ada adalah perpisahan. Namun, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk bersatu. Karena dengan bersatu itulah kita sudah menjadi saksi. Dan itulah yang sering saya ulang dan ulang terus tentang kebersatuan ini. Menjadi seorang pastor seperti Romo Sutio di sini, itu pertama-tama bagi seorang Xaverian bukan soal kerjanya, bukan soal kerasulannya. Yang pengen dilihat pertama-tama bersatunya. Jadi tugas utama Romo Tio selain di paroki ini adalah bersatu dengan Romo Tatno. Seperti Pastor Petrus yang di bawah sana, tugas utama adalah mampu bersatu dengan Pastor Angelo yang sudah sepuh, yang tidak bisa saya ajak main bola lagi, yang hobinya beda, yang makanannya beda, yang cara berpikirnya pun pasti berbeda. Harus tugas utama adalah bersatu dengan Romo Yakub, yang pasti dengan gaya yang berbeda. Dalam keberbedaan itulah kita diajak untuk bersatu. Jadi sebelum karya ini, karya itu, tugas ini, tugas itu, misa ini, misa itu, tugas utama adalah bersatu.
Dan ini juga di dalam hidup keluarga. Kalau Bapak Ibu bisa bersatu, nah itulah sudah menjadi saksi. Tidak usah yang neko-neko, yang penting bersatu. Di lingkungan juga sama. Di lingkungan itu bukan berapa banyaknya kegiatan, bukan hebatnya acara-acara, tapi yang paling penting adalah di lingkungan kemampuan untuk bersatu, satu dengan yang lain. Walaupun di lingkungan kegiatannya wah hebat, pergi ke sana, pergi kemari, melakukan ini, melakukan itu, tapi umatnya jutaan. Jutaan itu apa ya? Pokoknya diam-diaman. Nah, itu menandakan yang kurang baik. Tapi walaupun tidak banyak kegiatan, tapi rosario bareng, tampak guyup, ibu ini ngomong dengan ibu itu ngomong dengan ibu ini, pokoknya tampak satu guyup, ya sudah itu. Pokoknya bersatu, apalagi kalau bisa kor seperti ini, mampu bersatu dan kor bersama itu tidak mudah. Dan itulah sebenarnya yang menjadi sekali lagi yang menjadi spirit Xaverian. Spiritnya itu menjadikan dunia satu keluarga. Nah itulah, karena dengan bersatu itu kita menunjukkan siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Adalah Allah yang berkomunikasi, Allah yang mencintai, seperti Bapa mencintai Putra dalam Roh Kudus. Dan itulah kita menjadi satu juga dengan Yesus, bersatu dengan Yesus. Maka itulah yang terpenting untuk kita, dan dalam Ekaristi ini yang baru saja kita rayakan ini adalah kesaksian kita. Dalam bacaan pertama tadi memang ada cara bersaksi seperti Stefanus yang dibunuh karena iman. Tapi ada cara bersaksi yang lain, yaitu bersatu di dalam Ekaristi ini. Allah meraja di tengah-tengah kita. Saya tahu kita masih berjuang, tapi jangan menyerah, teruslah berjuang, jangan menggunakan tenaga atau kekuatan kita sendiri, yang ada adalah dengan menggunakan kekuatan iman dan kekuatan Allah. Saya yakin Bunda Maria akan membantu kita, terlebih hari ini sebenarnya di liturgi pagi hari Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Bunda Maria bersatu dengan saudaranya. Dan itulah kita diajak mempunyai kemampuan yang sama untuk mampu mengunjungi saudara-saudari kita dan bercerita soal iman kita. Dan itulah yang seharusnya terjadi di dalam komunitas, dalam keluarga, dalam lingkungan, maupun di dalam paroki. Pembicaraan bukan hanya yang kaleng-kaleng, remeh-temeh, tapi sebuah pembicaraan tentang peristiwa iman. Peristiwa iman yang terjadi dalam diriku, aku sharingkan ke orang lain. Dan saya juga mendengarkan peristiwa iman yang dia alami. Dengan demikian kita bisa disebut komunitas orang-orang beriman. Sekali lagi ini tidak mudah, maka marilah kita mohon rahmat kesatuan, dan kita juga mohon pendampingan dari Bunda Maria. Amin.
kita berdiri dan kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Allah Bapa menganugerahi Sri Paus dan para uskup roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dapat memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membaharui. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin dunia, semoga Allah Bapa menganugerahi para pemimpin dunia dengan roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka dikuasai oleh Roh Allah, sehingga menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga Allah Bapa menganugerahkan roh penghiburan dan harapan kepada saudara-saudari kita yang sedang dalam kesulitan. Semoga berkat penghiburan roh, mereka menjadi berani meneruskan langkah hidupnya, walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon. Bagi calon anggota Dewan Paroki Pleno, semoga Roh Kudus menguasai dan memenuhi hati para calon anggota Dewan Paroki Pleno yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pelayanan kepada umat. Semoga mereka setia dalam panggilan yang mereka terima dan menjadi pelayan yang baik dan rendah hati. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa mencurahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kita semua. Semoga Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, sehingga kita ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah diberikannya kepada kita masing-masing. Marilah kita mohon. Bagi wujud-wujud pribadi kita masing-masing, mari hening sejenak. Marilah kita mohon. Ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepadamu. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah sepanjang masa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong merah.
Kolekte kedua dengan kantong hijau untuk Minggu Komunikasi Sosial. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan kurban Kristus Putramu. Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih-Mu semakin terdorong untuk mengasihi sesama kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah ada dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus, Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa.
Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami, anggota-anggotanya, percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Kardinal Ignatius Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terlebih yang kami doakan pada misa ini. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Saudari-saudara, rekan muda dan adik-adik sekalian, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Kita doakan mohon 7 karunia Roh Kudus, puji syukur halaman 93. 93. Secara bergantian antara kiri dan kanan. Dimulai dari sebelah kanan. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan Putra-Mu dan kenaikannya ke surga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Selamat sore Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam rangka penutupan bulan Maria, Legio Maria akan mengadakan doa rosario dengan prosesi perarakan patung Bunda Maria. Untuk itu, setelah berkat penutup, patung Bunda Maria akan diusung ke depan pintu utama, diikuti oleh PPA, Prodiakon, Pemazmur, kemudian Imam. Setelah sampai di pintu utama, akan diawali dengan doa pembuka. Kemudian patung Bunda Maria akan diarak ke Gua Maria, mengelilingi gereja dengan rosario. Adapun urutan perarakan adalah: pertama, putra-putri altar, diikuti patung Bunda Maria, Romo, setelah itu petugas rosario, kemudian umat.
agar perarakan berjalan dengan lancar, tertib, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berjalan dengan tertib, tidak berdesak-desakan. Bapak Ibu yang tidak mengikuti prosesi dipersilahkan keluar melalui pintu samping lewat sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Sekian pengumuman, terima kasih. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggal-Nya, memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari di antar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena perbuatan-Mu yang besar telah Kau nyatakan dalam hidup Bunda Maria. Pada penutupan doa Rosario ini, kami mohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan kekuatan kepada kami, agar kami mampu meneladan Bunda Maria dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari Ani Bagus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah
malam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup dan hiburan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Doa penutup oleh Father. Ya Bunda, kami mohon Engkau mendengarkan doa-doa kami, segala keluh kesah kami, segala persoalan kami, segala permasalahan kami. Kiranya Bunda Engkau mendoakan kami, agar Putra-Mu Yesus Kristus berkenan melihat kami dan memberikan apa yang kami harapkan bila itu sesuai dengan rencana-Mu. Bunda, kini kami akan memohon berkat-Mu melalui Romo Petrus. Tuhan bersamamu. Putra dan Roh. Amin. Saudara-saudari, rosario kita Tupan Bulan Maria sudah selesai. Syukur kepada Allah.